Hai Smart People, jumpa lagi sama saya Vanda Reini dalam Indonesia Raya Jelajah Sains. Smart People for Smart Country. Smart People, minggu lalu kita jalan ke Cisitu Bandung, tepatnya ke kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, untuk menggali ilmu dari pakar sains dan teknologi seputar teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk teknologi terusan dan terapannya. Kita bahas zona sesar Lembang, geologi, iklim dan atmosfer, lalu radar pendeteksi gelombang, tsunami, dan smart farming. Nah minggu ini atau sekarang ini nih, saya masih di lokasi yang sama, yaitu KST Samaun Samadikun Cisitu Bandung. Mungkin sebagian pemirsa bertanya ya, kenapa sih saya masih ada di sini? Jawabannya karena di KST Samadikun ini ternyata masih banyak sekali yang bisa saya sharing tentang sains dan teknologi ke layar kaca Anda. Sekarang kita akan fokus pada teknologi yang penting kita ketahui, yaitu teknologi kendaraan listrik otonom individual atau kerennya itu Single Passenger Electric Autonomous Transporter, biasa disingkat SITE, plus bonus tentang teknologi di bidang kesehatan. Pemirsa, karya para pakar dari BRIN ini asli keren banget. Penasaran? Langsung kita simak tayangannya. Manusia akan terus disibukkan dengan aktivitas dan rutinitas yang sangat menyita hari-harinya. Mobilitas yang tinggi ini tentu saja akan sangat terbantu dengan hadirnya teknologi. Untuk itulah, para ilmuwan terus berinovasi, menciptakan, dan melahirkan karya-karya intelektualnya untuk menopang kebutuhan manusia yang mengisi di zamannya. Tak terkecuali orang-orang hebat yang mengabdikan keilmuannya di BRIN KST Samadikun Bandung. Saat ini tengah melakukan riset dan inovasi di bidang transportasi dengan mengembangkan kendaraan listrik otonom individual dengan konsep rendah emisi. Dengan green konsep tersebut, diharapkan para orang tua dan difabel bisa mengoperasionalkan dengan aman. Baik, Pusat Riset Mekatronika Cerdas saat ini memiliki banyak capaian. Kita sudah bekerja sama dengan dunia industri. Salah satunya adalah industri otomotif. VR, kita menghasilkan prototipe kendaraan listrik roda 3 turunan dari kegiatan rumah program sistem otonom kendaraan listrik. Prototipe ini sudah diuji dilisensi, kemudian diuji tipe, jadi siap edar ke masyarakat. Di antara penelitian unggulan yang ada di kelompok riset ini adalah penelitian terkait dengan kendaraan listrik otonomus. Kenapa kendaraan listrik? Karena tentunya kalau kendaraan listrik adalah ramah lingkungan. Kenapa harus kendaraan otonom?
Hal ini untuk harmonisasi lalu lintas. Jika diadopsi secara luas, akan sangat mengurangi kemacetan. Kendaraan otonomus ini dapat membantu pengemudi, sehingga kendaraan bisa bergerak sendiri dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa ada campur tangan manusia. Di BRIN ini kita melakukan kolaborasi, termasuk diantaranya adalah beberapa produk atau riset yang telah kita lakukan yang bekerja sama dengan pusat riset yang lainnya. Di antaranya adalah single seater, kemudian MEVI, kemudian juga ada mobil golf otonom. MEVI sendiri merupakan salah satu kegiatan unggulan di kelompok riset kami. MEVI ini kita kembangkan ya secara mandiri, mulai dari desainnya, kemudian dari platformnya, termasuk juga mock-up, sekaligus sampai menjadi sebuah prototipe kendaraan. Harapan kami adalah tentunya MEVI ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjadi kendaraan masa depan di Indonesia. Kami peneliti di BRIN saat ini sedang melakukan penelitian pengembangan sistem otonomus pada kendaraan dengan menggunakan alat peraga yang disebut dengan MEVI. Dengan membenamkan teknologi-teknologi yang canggih seperti alat navigasi, kamera, otomasi, sensor, dan alat kontrol. Oleh karena itu membutuhkan banyak disiplin ilmu dalam pengembangannya. Harapan dan pengembangan sistem otonomus pada kendaraan ini akan menjadi cikal bakal pengembangan penelitian sistem otonomus kendaraan yang dikembangkan langsung oleh anak bangsa. MEVI memiliki beberapa sensor, di antaranya sensor ultrasonik sebagai sensor jarak, sensor IMU untuk mengetahui orientasi kendaraan, GPS untuk mengetahui posisi global, LiDAR untuk deteksi objek sekitar, dan computer vision yang berfungsi untuk mendeteksi lajur dan halangan. Pengembangan sistem otonom di MEVI berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom seperti sistem kontrol, sistem telekomunikasi, dan penerapan kecerdasan buatan atau AI pada sistem navigasi. Riset dan inovasi yang dilakukan BRIN terhadap autonomous mobile robot bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan prestis berkendara tanpa sibuk mengendalikan kemudi. Kendaraan listrik ini dikembangkan oleh Pusat Riset Mekatronika Cerdas BRIN pada awal 2023. Didesain sebagai alat transportasi satu penumpang yang bisa beroperasi secara otomatis di lingkungan terbatas dan terkendali. Sistem sensor yang terdapat dalam sistem kendaraan tersebut dapat mengoleksi informasi yang diterima. Kemudian, informasi-informasi tersebut akan diolah untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan proses navigasi yang diperintahkan, sehingga dapat merencanakan jalur navigasi yang visible. SITAR merupakan salah satu produk inovasi terbaru alat transportasi otonom yang dikembangkan tim kami di tahun 2023. SITAR itu sendiri merupakan singkatan dari Single Passenger Electric Autonomous Transporter atau alat transportasi elektrik otonom untuk satu penumpang. Kendaraan ini merupakan tipe kendaraan mobilitas perorangan yang dapat beroperasi secara otonom atau tanpa pengemudi di kawasan khusus seperti halnya di kawasan Komplek KSD Samaun Samadikun atau di kawasan airport. SITAR dilengkapi dengan sensor berupa kamera khusus yang dapat mendeteksi objek-objek di sekitar kendaraan untuk menunjang operasi otonom kendaraan tersebut yang meliputi pemetaan dan pengenalan lingkungan sekitar, kemudian pendeteksian objek atau halangan untuk menghindari terjadinya tabrakan ketika operasi otonom, dan juga sistem navigasi dan kendali otonom dari kendaraan untuk memastikan kendaraan dapat melaju di jalur yang telah ditentukan.
Selain itu, kami juga mengembangkan Seater sebagai aplikasi layanan mobilitas berbasis permintaan atau Mobility on Demand Service, di mana pengguna dapat melakukan request pemanggilan, penjemputan, dan pengantaran menggunakan kendaraan otonom Seater melalui layanan online di aplikasi handphone pengguna. Riset mobil golf otonom bertujuan untuk meretrofit atau mengubah mobil golf yang awalnya dikendalikan secara manual oleh pengemudi menjadi mobil yang menjalankan fungsi-fungsi otonom. Riset ini menghasilkan 3 lokal controller, yaitu controller penggerak atau traksi, controller rem, dan controller steer. 3 jenis lokal controller ini berusaha meniru input analog yang diberikan oleh pengemudi menjadi input yang diberikan oleh microcontroller kepada aktuator atau motor DC. Untuk controller traksi, kami meniru sinyal analog yang dihasilkan oleh pijakan pedal. Untuk controller rem, kami meniru gerakan manual pedal rem. Dan untuk controller steer, kami juga meniru gerakan memutar steer yang biasanya dilakukan oleh pengemudi menjadi gerakan memutar yang dilakukan oleh motor DC. Teknologi transportasi cerdas yang dikembangkan BRIN tidak hanya sebatas kendaraan listrik otonom individual saja. Sistem kendaraan otonom untuk memetakan lingkungan pun menjadi fokus penelitiannya, yaitu SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping. Salah satu konsep penting dalam otomasi kendaraan listrik adalah implementasi SLAM. Bayangkan jika saat kita sedang berkendara di sebuah kota yang belum pernah dikunjungi, kita harus memperhatikan tanda-tanda jalan, mencocokkan gedung-gedung sekitarnya, dan memverifikasi lokasi berulang kali agar tidak tersesat dan mencapai tujuannya. SLAM adalah teknik yang digunakan oleh kendaraan otonom untuk memetakan lingkungannya secara real time sambil menentukan posisinya di dalam peta yang dibangun tersebut. Sehingga ini memungkinkan kendaraan untuk melakukan navigasi yang tepat dan menghindari dan beroperasi secara mandiri dalam berbagai lingkungan. Hai pemirsa, ini nih saya lagi merasa-rasa nih. Kursi ini tuh udah sesuai dan nyaman belum sih untuk diduduki selama jam kerja? Karena teknologi yang mau saya sharing nih ke pemirsa kali ini ada hubungannya sama kesehatan tubuh. Ya intinya sih ya, gimana caranya menciptakan suasana dan sarana kerja agar selaras nih dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita ngerasa nyaman, otomatis bisa meningkatkan produktivitas kerja yang maksimal. Dan ini dia ergonomi dan kesehatan. Ergonomi adalah program kesehatan kerja tentang cara merancang pekerjaan dan tempat kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan tubuh manusia. Ergonomi juga berarti kesesuaian antara pekerjaan dan tenaga kerja. Cabang ilmu ini juga tengah menjadi fokus BRIN untuk memanfaatkan teknologi informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja. Sehingga orang dapat hidup
dan bekerja dalam sistem itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Ergonomi berkenaan juga dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seseorang di tempat kerja, di rumah, dan tempat lainnya. Ergonomi sendiri, kalau secara harfiah berasal akar kata Yunani ergos dan nomos ya. Jadi ergo itu kerja, nomos itu hukum gitu. Jadi kayak hukum kerja. Nah, ergonomi itu dikembangkan untuk alat-alat perang di Amerika gitu. Akhirnya terus setelah Perang Dunia Kedua itu meluas industri-industri umum ya, industri sipil gitu. Karena itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kalau pekerja sehat sebenarnya akan berpengaruh ke produktivitas pekerja dan akhirnya akan berpengaruh ke produktivitas perusahaan seperti itu. Beberapa kegiatan riset yang dikerjakan di sini ada misalnya pengembangan sistem interaksi manusia dan mesin untuk kendaraan masa depan, yaitu kendaraan listrik otonom yang tidak memiliki pengemudi lagi. Nah, di dalamnya ada transisi dari kendaraan dengan pengemudi ke arah kendaraan yang tanpa pengemudi. Jadi ada perpindahan dari manusia ke sistem atau dari sistem ke manusia misalnya kalau terjadi malfungsi misalnya. Begitu banyak hal yang perlu diriset secara ergonomi agar alat-alat tersebut bisa melindungi kesehatan dari pemakainya seperti itu. Sel surya yang kita teliti di sini di BRIN adalah sel surya yang menggunakan teknologi masa depan. Salah satu contoh dari sel surya yang kita kembangkan adalah sel surya yang berjenis dye-sensitized sitar cell atau disebut dengan sel surya berbahan dasar pewarna. Sel surya yang kami kembangkan ini bisa dibuat berwarna-warni, baik merah, hitam, dan lain sebagainya. Dan bahkan pewarna yang dimanfaatkan untuk sel surya ini juga bisa berasal dari bahan-bahan alam seperti buah naga, sayur bayam, dan lain sebagainya. Pembuatan sel surya dye-sensitized solar cell atau DSSC ini juga sangat mudah, sehingga seringkali disebut dengan sel surya dapur atau disebut juga kitchen solar cell. Jadi sel surya DSSC ini memiliki kelebihan selain dibuat berwarna-warni, dia juga bisa dibuat transparan sehingga bisa dibuat secara estetik atau diaplikasikan sebagai jendela di rumah-rumah. Jadi bayangkan di masa depan di rumah kita, di atapnya dipasang panel surya, di dinding dan di jendela juga bisa dipasang sel surya. People, gimana suguhan tayangannya? Keren banget kan? Lengkap, padat, dan berisi. Judulnya aja udah Indonesia Raya Jelajah Sains. Ya pasti isinya penuh dengan ilmu pengetahuan agar anak-anak Indonesia bertambah cerdas, berwawasan, dan menguasai teknologi apapun, termasuk teknologi transportasi dan kesehatan. Baik, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi nih pemirsa, yaitu mengenal teknologi sensor dan sistem diagnostik untuk kesehatan, pangan, dan lingkungan. Ini dia. Kelompok riset kami memfokuskan kepada penelitian dan pengembangan untuk alat-alat sensor untuk bidang medis, maupun juga dengan lingkungan. Nah, saat ini kami mengembangkan begitu banyak kegiatan yang banyak berguna bagi kebutuhan masyarakat. Terutama pada saat pandemi COVID-19 yang lalu, kami juga berhasil mengembangkan sebuah ventilator yang dapat untuk membantu pasien penderita COVID,
Sekaligus juga kami mengembangkan sebuah alat diagnostik untuk mendeteksi tingkat keparahan dari para pasien COVID-19. Kami mengembangkan berbagai banyak prototipe untuk biosensing dan bioelektronika, diantaranya adalah sensor berbasis elektrokimia untuk mendeteksi virus E. coli untuk keamanan pangan, dan juga biomarker untuk kanker, penderita kanker seperti kanker paru dan juga gangguan pernapasan. Di lantai ini merupakan laboratorium preparasi untuk kimia, terdiri dari 6 laboratorium. 6 laboratorium tersebut digunakan oleh periset untuk melakukan preparasi bahan atau sampel ataupun melakukan sintesis dari suatu sampel yang selanjutnya dilakukan uji karakterisasi lanjut. Yang diteliti di masing-masing lab itu di lab kimia 1 merupakan laboratorium kimia untuk preparasi sel surya, kemudian laboratorium kimia 2 teman-teman periset dari pusat riset teknologi bersih, kemudian dari beberapa pusat riset seperti pusat riset pertanian, kemudian ada juga dari lingkungan. Dan di kimia 1 itu ada laboratorium untuk riset biologi dan mikrobiologi, sedangkan untuk laboratorium 5 dan 6 adalah preparasi untuk analisis instrumentasi kimia. Kita sedang berada di lab mikroelektronika. Lab ini berfungsi untuk sebagai tempat fabrikasi device mikroelektronika seperti sensor, kemudian solar cell, maupun nantinya kita akan bergerak ke chip atau integrated circuit. Kegiatan riset yang kita sedang kerjakan yaitu kita membuat sensor, salah satunya yaitu biosensor, di mana sensor tersebut akan mendeteksi zat bio atau zat-zat biologi seperti patogen penyakit. Harapannya dengan riset tersebut kita dapat mendeteksi secara dini apabila terjadi suatu penyakit. Dalam penelitian ini kita fokus pada cara mengenali kondisi pengendara berdasarkan gelombang otak. Nah, narcoba dipasangkan perangkat-perangkat tersebut. Untuk EEG sendiri berupa topi yang memiliki berbagai saluran di setiap bagian kepala seperti kepala depan, kepala samping, dan kepala belakang. Setiap saluran ini memiliki titik khusus. Nah, setelah alat itu sudah terpasang dengan benar, narcoba diminta untuk mengemudi di simulator selama 2 jam tanpa henti. Diharapkan kondisi menyetir selama 2 jam ini diharapkan nanti akan mengantuk atau kelelahan sehingga kita bisa mendeteksi kondisi pengendara setelah mereka berkendara 2 jam apakah mereka merasa kelelahan atau mengantuk. Harapannya penelitian ini tidak hanya membuat sistem pendeteksi kantuk, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tubuh manusia merespon kondisi saat mengemudi. Pemirsa setia TVRI, pertemuan kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga apa yang kami sharing ke hadapan Anda bisa menambah hasanah, kekayaan intelektual, dan inovasi cerdas anak Indonesia. Smart People, inovasi teknologi tak akan pernah diam dan berhenti. Dia akan terus berlari dan menghampiri para pencari. BRIN sebagai hulu, KST Samadikun sebagai ujung tombak. Isi generasi muda Indonesia dengan ilmu, karena kelak akan menjadi motor penggerak. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, jelajah sains. Smart People on Smart Country. Sampai jumpa!